Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MathLab. Melanjutkan video sebelumnya, pembahasan tes potensi skolastik UTBK 2019. Di video sebelumnya saya udah bahas 10 soal, dan sekarang saya bahas 10 soal lagi di soal nomor urut 11 sampai 20. Nah, bagi teman-teman yang belum punya soalnya, silahkan download link soalnya, saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, kita bahas soal nomor 11. Di sini ada gambar daerah yang diarsir ya. Pertidaksamaan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah. Nah, di sini teman-teman harus tahu cara menentukan persamaan dulu, oke? Persamaan garis lurus atau garis linear, fungsi linear. Gini, misalnya ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya, kemudian kita mau nyari persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Misalkan dia memotong sumbu Y di A dan memotong sumbu X di B, maka persamaan garis ini, teman-teman lihat dulu titik potong terhadap sumbu Y. Nilai A ini dia akan menjadi koefisien X ya, AX. Nilai B ini dia akan menjadi koefisien Y plus BY, sama dengan lalu kalikan A kali B, AB. Jadi persamaan garis ini ya, kita jangan dulu ke arsiran, kita ke persamaan garisnya dulu. Dia memotong Y di 3, berarti 3X. Memotong X di negatif 4, berarti min 4Y, sama dengan 3 kali negatif 4, negatif 12. Atau kita pindah ruaskan, kita peroleh 3X min 4Y, negatif 12 ke kiri, jadi plus 12 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis ya. Lalu untuk mencari daerah yang diarsir, kuncinya gini. Teman-teman lihat koefisien X. Untuk koefisien X positif, kalau yang diarsir di sebelah kiri garis, itu artinya kurang dari. Kalau di sebelah kanan garis, itu berarti lebih dari. Jadi ini 3X min 4 ya, karena ini di sebelah kirinya ya, berarti tandanya kurang dari 0. Ini tanda putus-putus, ini artinya nggak pakai sama dengan. Tapi kalau tandanya garisnya itu garis tegas, itu artinya pakai sama dengan. Oke? Itu kan putus-putus, berarti nggak pakai sama dengan, hanya tandanya kurang dari aja. Jadi jawabannya adalah 3X min 4Y tambah 12 kurang dari 0, yang A. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 12. Operasi ini ya, pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan seperti ini. Nilai 4 dioperasikan dalam kurung 2 operasi 1 adalah, nah kita tulis dulu operasinya. Kita sebut aja ini operasi aja. A operasi B sama dengan 4 dikurangi B tambah 4 kali A. Nah, kita akan menghitung ini dulu teman-teman, karena ini dalam kurung, berarti kita dulukan dulu ya. 2 operasi 1 sama dengan, jadi kita anggap ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya ya. Lalu kita masukkan sini, jadi 4 dikurangi B ditambah 4. B-nya mana? B-nya kan 1. 1 tambah 4 kali A. Di sini A-nya itu 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 4 dikurangi, ada kurang ada kali, dulu kan kali ya. 5 kali 2 10, berapa? Negatif 6. Oke, nah berarti yang ini nilainya itu negatif 6. Kita akan mencari yang ini sekarang. 4 operasi negatif 6. Nah sekarang ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya ya, sama dengan 4 dikurangi B tambah 4. B-nya di sini negatif 6. Negatif 6 tambah 4 kali A. Di sini A-nya itu 4. Sama dengan 4 dikurangi negatif 6 tambah 4 itu negatif 2 kali 4. Sama dengan 4 dikurangi negatif 2 kali 4, negatif 8. Jadi 4 dikurangi negatif 8 itu sama aja dengan 4 tambah 8, 12 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 13. Segitiga BDC sama kaki dengan AC sama dengan DC. AC-nya yang sebelah sini ya,
sama dengan DC. Oke, berarti yang sama kaki itu bukan BDC. Ya, ini sedikit kita ralat. Yang sama kaki itu ACD. Ya, ini sama kaki. Kalau sama kaki berarti sudut ini sama dengan sudut ini, teman-teman. Jadi kalau ada segitiga ini sama kaki, sudut yang sebelah sini, sudut kaki-kakinya itu nilainya sama. Ya. Oke, jika P 37 derajat, ini 37 derajat dan Q-nya 50 derajat. Nah, ini 50 derajat. Ya, jumlah sudut pada segitiga kan 180. 180 derajat kita kurangi dengan 50 derajat, itu sisanya tuh 130. 130 itu sudut kakinya, berarti masing-masing 65, ini juga 65 yang sebelah sini tuh. Oke. 65 65. Jadi kalau kita jumlahkan 65 65 50 itu 180 derajat. Nah, yang kita cari adalah nilai X yang ini. Jadi 37 derajat atau P ditambah 65 derajat ditambah X sebelah sini, itu nilainya harus 180. Kenapa? Karena ABD dia berbentuk segitiga. 37 tambah 65 berapa tuh? 102 ya. 102 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Maka X-nya 180 kita kurangi dengan 102. 78 derajat. Ada nggak? 78 derajat. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Titik E dan F berturut-turut adalah titik tengah sisi AD dan DC persegi ABCD. Ini persegi ya pada gambar. Jika AB 6, jadi panjang sisinya 6. Nah, karena E dan F itu terletak di tengah, titik tengah, jadi ini masing-masing AE 3, ED 3, ini 3, ini 3. Maka luas segi 4 EBFD. FD. Kita akan mencari yang ini, teman-teman. Ya. Nah, ini kita cari aja luas segitiga yang ini. Ya. Ini berapa? Luas segitiga kan gampang ya. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi kan. Setengah kali di sini alasnya itu 3, tingginya juga tingginya 6. Tingginya 6. 6 dibagi 2, 3 kali 3 9. Jadi masing-masing ini 9, ini 9. Oke. Jadi luas yang diarsir ini segi 4 EBFD itu luas persegi. Luas persegi itu kan sisi kuadrat, 6 kuadrat dikurangi 2 kali jumlah segitiga ini, 2 kali 9. Ya, jadi 36 kita kurangi dengan 18. Berapa? Ya 18. Oke. Jadi jawabannya adalah E. Oke, soal nomor 15. Jumlah uang Ani 2 kali jumlah uang Budi. Di sini kita misalkan jumlah uang Ani adalah A dan jumlah uang Budi adalah B. Maka bisa kita tulis jumlah uang Ani 2 kali jumlah uang Budi. Ini kita tulis A sama dengan 2B. Ini kita simpan. Kemudian jika Ani dan Budi masing-masing bersedekah Rp3.000, maka jumlah uang keduanya sama dengan jumlah uang Cita. Jadi Ani dikurangi 3.000 ditambah jumlah uang Budi dikurangi 3.000 juga. Ini kalau dijumlahkan ini sama dengan jumlah uang Cita. Ya, dari sini kita peroleh A tambah B dikurangi min 3.000 dikurangi 3.000 min 6.000 sama dengan C, atau A tambah B sama dengan C tambah 6.000 gitu ya. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah uang Budi. Kita akan mencari B. Jadi A-nya ini kita ganti pakai ini. A itu sama dengan 2B. Jadi A ini kita ganti menjadi 2B. 2B tambah B sama dengan C tambah 6.000 gitu ya. Ini berapa? 3B. 3B sama dengan C tambah 6.000. Yang kita cari adalah jumlah uang Budi. Kita nyari B-nya. Biar jadi B ini harus diapain? Ini kita bagi 3 kan. Jadi kedua ruas kita bagi 3. B sama dengan C dibagi 3 1/3 C ditambah 6.000 dibagi 3 itu 2.000.
Jadi jawabannya sepertiga C ditambah 2000. Jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 16. Bilangan bulat 6 angka yang lebih kecil dari 200.000 dan dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, 5, dan 6 dengan angka 1 muncul tepat 2 kali. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini kan memuat 6 digit ya. 6 digit bilangan, sementara bilangan yang disediakan ini hanya 5 buah bilangan. 1, 2, 3, 4, ada 5 buah bilangan. Angka 1 muncul tepat 2 kali. Nah, kalau kita lihat di opsi jawabannya, sepertinya maksud dari soal ini adalah bilangan yang memuat bilangan 6 digit berbeda ya. Ini bilangan yang berbeda, artinya gak boleh berulang. Karena kalau boleh berulang, jawabannya pasti bisa lebih besar dari angka terbesar di opsi jawaban ini. Oke. Nah, ini simpel aja. Kalau lebih kecil dari 200.000 berarti ratusan ribu ini hanya boleh ditempati oleh angka 1. Berarti 100.000 sekian. Jadi dari 6 slot, kita bikin 6 slot, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, cukup ya. 6 slot. Yang sebelah sini, ini pasti hanya ada angka 1 aja yang mungkin. Hanya 1 kemungkinan. Nah, kita hanya tinggal mempertimbangkan 5 slot berikutnya ya. Angka 1 kan boleh muncul 2 kali kan, tepat 1 kali kan. Berarti angka 1 ini muncul lagi di sini ya. Jadi kita tinggal menempatkan, menyusun atau ya, menyusun bilangan 5 digit dari bilangan-bilangan ini, termasuk angka 1 lagi, karena 1 boleh 2 kali. Ya enggak? Berarti di sini ada 5 kemungkinan, di sini 5. Udah dipakai 1, di sini 4, kemudian di sini 3, kemungkinan di sini 2, di sini 1. Paham ya? Udah belajar kan filling slot kan di sekolah? 5 kali 4 20, 20 3 kali 2 6, 20 kali 6 120. Jadi ada 120 bilangan. Oke, soal nomor 17. Ini tentang peluang. Seseorang diberi password 1 huruf. Passwordnya pendek banget, 1 huruf. Dari huruf vokal A, I, U, E, O. Karena lupa, ia mencoba memasukkan password tersebut secara acak. Peluang orang tersebut gagal memasukkan password 3 kali percobaan berturut-turut adalah, di sini ada 5 huruf ya. Salah satu hurufnya adalah huruf yang benar passwordnya. Berarti ada 4 yang salah. Jadi peluang pertama dia memilih salah. Peluang pertama di percobaan pertama dia salah, peluangnya adalah berapa? Ya, dari 4 salah kan? 4 per semuanya ada 5, 4 per 5. Jadi peluang di percobaan pertama dia gagal atau memilih huruf yang salah ada 4 per 5. Kali di percobaan kedua, karena salah satu udah dicoba, gak mungkin yang udah dicoba lagi kan. Berarti ada 3 yang salah dari 4 yang tersisa. Jadi peluangnya adalah 3 per 4 salah yang kedua. Dan yang ketiga, gak mungkin yang 2 udah dicoba ini dicoba lagi. Berarti ada 2 yang salah dari 3 yang tersisa. 2 per 3 sama dengan berapa? Ini coret, ini coret, ini coret, 2 per 5. Jadi peluangnya adalah 2 per 5. Soal nomor 18. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil dari 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P dan Q yang mungkin adalah. Nah, kita langsung aja fokus ke opsi jawaban ya. 1, 2, 3, 4. Ini gampang kok. Di sini P dan Q kalau misalnya berjumlah 7, berarti P dan Q prima itu yang mungkin berapa? Hanya 2 dan 5, ya enggak? 2 dan 5. Ada lagi enggak? Enggak kan? Nah, ini selisihnya berapa? Ini selisihnya 3. Kita nyari yang selisihnya itu tidak habis dibagi 4. Karena ini selisihnya 3, tidak habis dibagi 4, berarti ini bisa. Mungkin. Oke? Nomor 2. Ini P dan Q jumlahnya 8, berarti yang mungkin ini 3 dan 5 kan. Ini selisihnya berapa? Selisihnya adalah 2. 2 juga enggak habis dibagi 4. Jadi ini juga bisa. Kemudian kalau jumlahnya 9, 9 itu berarti P dan Q-nya 2 dan 7.
Ya, 2 dan 7 atau 7 dan 2 bisa. Ini selisihnya kan 5, tidak habis juga dibagi 4, jadi ini bisa juga nih. Ya. Nah, sekarang yang 10 berapa coba? 3 dan 7 P dan Q-nya, atau 7 dan 3. Ini selisihnya tuh 4. Ya, ini selisihnya 4, habis dibagi 4. Nah, kalau yang ini nggak bisa. Ya, karena kita nyari P dan Q yang mungkin, dimana P dan Q, selisih P dan Q tidak habis dibagi oleh 4. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3 saja. Jawabannya adalah A. 19 titik A 1,1, ini koordinatnya 1,1, terletak di luar atau eksterior daerah lingkaran X kuadrat tambah Y min A kuadrat sama dengan 5. Nilai A yang mungkin. Nah, teman-teman tinggal substitusi aja. Ini kan absis ordinatnya itu 1,1. Kita masukkan aja X dan Y nya itu dengan 1. 1 kuadrat ditambah 1 min A dikuadratkan. Karena ini di luar, berarti kan jarak ke pusatnya lebih besar dari jari-jari kan. Berarti lebih dari 5 gitu. 1 ditambah 1 min A dikuadratkan, itu 1 min 2A tambah A kuadrat lebih dari 5. Oke, 1 tambah 1 2, 2 dikurangi 5 min 3 dikurangi 2A ditambah A kuadrat lebih dari 0. Paham gak? Atau gini deh, 1 tambah 1 itu 2 min 2A tambah A kuadrat lebih dari 5. A kuadrat min 2A, 5 ke kiri kan jadi kurang kan. 2 dikurangi 5 min 3 lebih dari 0. Oke. Nah, di sini ini kalau kita buat garis bilangannya, ini pembuat nolnya berapa coba? Dijumlahkan min 2 dikalikan min 3. A min 3 A plus 1. Pembuat nolnya A sama dengan 3 atau A sama dengan negatif 1. Jadi kalau kita buat garis bilangan, negatif 1, 3, plus, minus, plus, kita nyari yang lebih dari 0 ke sini. Ya. Jadi nilai A yang memungkinkan itu dia kurang dari negatif 1, A-nya itu kurang dari negatif 1, atau A-nya itu lebih dari 3. Ya. Jadi nilai A yang mungkin kita cari yang nilainya itu kurang dari negatif 1 atau lebih dari 3. Lebih dari 3, 4 lebih dari 3. Oke, betul. Ini 3, ini kan nggak pakai sama dengan kan? Nggak pakai sama dengan karena di luar aja. Ya. Nggak terletak pada lingkaran, jadi ini salah. Kurang dari negatif 1, ini benar, ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Ada nggak? 1 dan 3 B ya. Oke, soal nomor 20. Ini soal terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Grafik di atas menyajikan data rasio. Oke, kita garis bawahi, kita tandai ya. Rasio ekspor impor produk perusahaan A dan perusahaan B selama periode 2012 sampai 2015. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Nah, definisi rasio teman-teman harus paham ya. Definisi rasio itu nilai yang menunjukkan angka yang menunjukkan hubungan dua buah nilai ya. Jadi di sini rasionya agak ambigu. Apakah rasio itu ekspor dikurangi impor atau impor dikurangi ekspor atau bisa keduanya? Kita pahami aja. Mungkin maksud dari soal ini adalah neraca perdagangan atau balance of trade. Oke, di mana neraca ke perdagangan itu adalah ekspor dikurangi impor. Jadi kita maksud dari soal ini adalah ekspor dikurangi impor. Oke, jadi rasionya ekspor dikurangi impor. Pada tahun 2014 jumlah impor produk perusahaan A lebih besar daripada perusahaan B. 2014 ini. Perusahaan A itu ini yang bulat ya, dan yang kotak ini perusahaan B. Lihat rasionya, balance of trade-nya itu perusahaan B lebih tinggi dari perusahaan A. Di sini import perusahaan A lebih besar dari perusahaan B. Ini belum tentu ya, belum tentu akan seperti ini. Tergantung nilai ekspor dari kedua perusahaan itu. Jadi yang ini belum tentu. Oke, jadi opsi A, B ini salah.
Kemudian kita ke pernyataan kedua. Pada tahun 2013, jika jumlah ekspor perusahaan A dan perusahaan B sama, jadi ekspor A, kita tulis aja EA, dan EB itu sama. Ekspor A dan ekspor B itu sama. Maka jumlah impor perusahaan A lebih besar dari perusahaan B. Impor A lebih besar daripada impor B. Coba kalau kita kurangi, ekspor dikurangi impor A dikurangi impor B, mana yang akan lebih besar nilainya? Kalau IA, impor A lebih besar dari impor B, pasti nilai ini akan lebih kecil. Ini akan lebih kecil, ya. Jadi A itu harus ada di bawah B untuk tahun 2013. Kita lihat di sini. 2013 ternyata A ada di atas B. Jadi pernyataannya ini salah juga. Oke. Jadi yang ada angka 2-nya ini salah. Kita langsung aja berarti ke pernyataan keempat. Ketiga ini kita lewat. Ya, langsung keempat. Pada tahun 2014, jika jumlah impor produk perusahaan A dan B sama, impor A sama dengan impor B, maka jumlah ekspor produk perusahaan B lebih besar daripada perusahaan A. Ekspor B lebih besar daripada ekspor A. Otomatis kalau kita kurangi ekspor B dikurangi impor B, nilainya akan lebih besar daripada ekspor A dikurangi impor A. Jadi balance of trade-nya dia lebih tinggi. Jadi B ada di atas A. Coba di 2000 berapa? 2014. Benar gak B ada di atas A? Oke, benar ya. B itu yang kotak kan, berada di atas A. Jadi ini benar. Jadi jawaban yang benar adalah D. Atau jika teman-teman punya pendapat lain untuk soal ini, silakan sampaikan di kolom komentar ya.